Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour Superbet Romania Chess Classic 2024, yang merupakan seri kedua dari rangkaian Grand Chess Tour 2024 yang sudah masuk babak ke-7. Dan semua partai di babak ke-7 berakhir remis. Apakah menarik untuk mengulas game remis? Mungkin bagi kalian tidak tertarik kawan, tapi ada satu game yang cukup menarik untuk kita ulas walaupun permainannya berakhir remis kawan. Dan beberapa partai ini kawan, walaupun berakhir remis, sebetulnya para pemain juga mempunyai kans untuk menang. Terutama partainya Domara Djurgården yang hampir kalah oleh Fabiano Caruana. Tapi Caruana tidak mampu menemukan langkah terbaiknya, akhirnya mampu diredam oleh Domara Djurgården. Begitu juga dengan Wesley So kawan, mempunyai pion yang sangat bebas, tinggal satu petak bisa promosi, tapi Wesley So juga blunder kawan, sehingga keunggulannya hilang seketika yang mampu dimanfaatkan oleh Abdussatrov keluar dari tekanan itu. Game inilah yang akan kita ulas kawan. Nanti mungkin sore akan kita otak-atik permainan Gugas versus Fabiano Caruana atau game-game yang lain. Game yang lain mungkin Yanepo ini menghadapi Praggnanandhaa. Ini juga cukup bagus, cuma lebih cepat draw kawan ketimbang game yang lain. Oke, kita ke papan analisis permainannya Wesley So versus Nordibek Abdussatrov. Game inilah yang akan kita otak-atik dalam ide permainan Queen's Gambit Accepted kawan dari Nordibek Abdussatrov. Tentu bermain dengan Queen's Gambit Accepted ini memberikan kesempatan putih untuk okupansi petak pusat dengan pionnya kawan. Tapi ya terkadang pion E5 akan menjadi senjata hitam untuk mengobrak-abrik petak pusat. Tentu kalau harapan diterima, hitam akan melakukan pertukaran menteri lebih cepat. Kalau seandainya didorong pion ini kawan, di sini hitam mempunyai kesempatan bermain dengan pion juga di sisi menteri. Dengan pion B5 atau kuda F6 kawan. Tidak banyak yang bermain pion ini didorong saat ada pion E5 tadi. Nah, Wesley So memilih permainan lama, jalur utama dengan pion E3 saja. Setelah kuda F6, gajah caplok pion C4, pion E6, kuda F3, pion A6, atau pion C5 terlebih dahulu yang paling banyak di sini kawan. Setelah rokade baru pion A6. Nah, dilanjut dengan pertukaran pion, pertukaran menteri, ambil balik, gajah ambil pion C5. Jalur utamanya seperti itu. Tapi memilih urutan yang berbeda, pion A6 terlebih dahulu dari Nordibek Abdussatrov. Kemudian setelah rokade baru pion C5. Dan Wesley So tidak memilih jalur utama dengan pion dipukul pion C5 kawan, memilih jalur sampingan gajah E2. Memang kebanyakan pemain top dunia kawan, sekelas Grandmaster level top. Beberapa langkah di tahap pembukaan mentok 6-7 langkah sudah keluar jalur sampingan. Mereka bukannya tidak hafal jalur utama. Mungkin lawannya juga hafal jalur utama. Jadi di sini para pemain berinisiatif untuk bermain di jalur sampingan untuk berkreasi kawan, untuk mendapatkan kans kemenangan. Mungkin di jalur utama lawannya sudah hafal dan mampu direspon, nanti akan menghasilkan game remis. Apalagi Wesley So pegang putih butuh kreativitas kawan lewat jalur sampingan gajah E2. Kuda B D7, kuda C3 melanjutkan pengembangan. Pion B5 untuk mendapatkan ruang lebih di sisi menteri dengan pion-pion kawan, dan juga persiapan tentu gajah B7. Pion D5 tantang Wesley So diterima caplok kembali oleh kuda, menantang pertukaran kuda, berharap kawan menteri langsung keluar, sentralisasi tidak memberikan kesempatan gajah keluar. Memilih gajah B7, serang kuda, kuda pukul kuda, pilihan Wesley So, ambil balik dengan menteri kawan. Di sini ada pion A4 untuk memecah konsentrasi pion hitam di baris kelima. Ditolak, dorong pion B4. Sekarang giliran pion E4. Pion gratis, pion racun. Pion racun, jangan ambil. Karena raja kalian belum aman kawan, berada di pusat. Benteng putih ini segera keluar. Gajah juga siap keluar di ruang gelap ini. Sangat berbahaya. Gajah terang juga mengikutinya selepas benteng ini ditempatkan di lajur pusat. Sangat berbahaya. Abdussatrov dengan pion H6, menteri C2. Ya, tadi pion H6 ini kontrol petak G5, baru berani ambil pion ini mungkin. Oleh karena itu menteri harus backup pion. Menteri C2. Gajah D6 persiapan rokade. Gajah E3 persiapan benteng-benteng keluar ke lajur pusat. Rokade Abdussatrov. Benteng AD1, benteng AD8. Kuda D2 di sini. Lanjut Wesley So, persiapan untuk ancam gajah kawan, dan persiapan juga dorong pion nanti dengan dukungan kuda mungkin. Gajah ke F4 menantang pertukaran.
Dan di sini kuda C4, pilihan kuatnya kawan untuk backup gajah jika terjadi pertukaran di peta E3. Memilih langsung pertukaran, gajah pukul gajah F4 ambil oleh menteri. Pion G3 usir menteri, menteri F6, pion A5 hentikan laju pion agar tidak terkoneksi kawan. 3 pion mayoritas di sisi menteri ini. Menteri ke E7 oleh Abdus Satrop. Kemudian benteng C1, pion F5, membuat pengorbanan kali ini gantian kawan. Ditolak dengan gajah C4 skak atau dengan pion F4 kata Stockfish. Kalau diterima sekarang, ide dari Abdus Satrop adalah mendapatkan gajah. Tentu pengorbanan pion racun, ditolak gajah keluar terlebih dahulu. Raja H8, gajah G5, menantang pertukaran dan sudah saatnya melakukan pertukaran, tapi ide dari Wesley So juga meloloskan pionnya ini di lajur D. Ditolak oleh Abdus Satrop, gajah mundur ke petak C8, membuat posisi gajahnya pasif sekarang kawan. Pion pukul pion F5. Kuda E5, discover attack pada gajah, serang pion juga, coba rebut kembali pion. Gajah E4, gajah ambil pion F5, langkah ciamik dari Abdus Satrop di langkah ke-25-nya, korban gajah kawan. Ditolak, menteri caplok pion C5, menantang pertukaran menteri. Apa yang menjadi masalah jika putih menerima gajah? Karena ada benteng sikat kuda D2 terlebih dahulu kawan, coba lihat. Dan kalau kalian ambil, tidak ada yang menjaga peta F3, skak garbuan menteri jatuh. Mungkin di sini menteri akan caplok pion C5 menantang pertukaran dan akan berlanjut seperti ini, hitam menang. Kalau di posisi ini menteri ini bergerak ke peta E4 untuk tetap menjaga gajahnya, benteng akan kejar terus menteri. Kemana menteri akan pergi? Dan persiapan benteng ini ke sini kawan nanti. Skak juga. Anggap contoh menteri ini ke petak C2, maka kuda skak terlebih dahulu. Mau bergerak kemana? Bergerak ke petak G2K. Menteri ini akan bergerak ke B7 dan persiapan discover check, double check bisa berbahaya. Mungkin ke petak H1, tapi menteri akan ke petak E5. Bisa jadi, atau tetap ke petak B7 atau ke petak E5. Harapannya serang gajah, benteng siap menusuk nanti kawan di lajur H. Mungkin bagi kita pemain sekelas pos ronda, sekelas RT melawan Pak RT masih bisa mengimbangi kita kawan. Tapi sekelas Grandmaster, jika gajah tadi diterima oleh putih sudah kolaps, sudah game over. Walaupun butuh beberapa langkah untuk menemukan kelanjutannya. Oleh karena itu Wesley So memilih ambil pion saja. Sudah saatnya menteri pukul menteri kawan agar tidak kehilangan pion di sini. Memilih mundur, peta E8. Pion F4, langkah bagus, ancam kuda, usir kuda. Gajah pukul gajah E4 terlebih dahulu, pion ambil kuda karena kuda juga berpotensi garbu kawan. Sikat terlebih dahulu. Di sini benteng pukul benteng, ambil balik, menawarkan kuda, tapi benteng putih siap meluncur mendapatkan menteri nanti kawan. Memilih gajah D3. Benteng C8, usir menteri terlebih dahulu. Mungkin menterinya akan bergerak ke petak mana enaknya kawan? Apakah ambil pion B4 untuk juga usir gajah di sini? Gajah mundur ke A8 untuk mendapatkan diagonal ini kawan. Memilih ke petak D3 ancam benteng. Benteng E1 dukung pionnya. Menteri E6 hentikan laju pion dan Wesley So punya kesempatan ambil pion ini tapi tidak mau ambil. Menteri B6 menantang pertukaran dan berharap pion A-nya bergeser ke lajur B dan punya 2 pion bebas. Ditolak bergerak ke petak D5, pion E6, gajah B5 kawan, dan ancam kuda di sini. Pion dorong terlebih dahulu untuk cepat promosi, blokade oleh benteng. Menteri mundur ke F2 jaga kudanya dan persiapan menusuk baris belakang. Gajah C6 ancaman skak mat di petak H1, blokade oleh kuda E4. Menteri mundur ke D7 yang terkuat, ke petak E5 ternyata. Ke petak D7, menteri F8 skak. Raja H7, tentu saja kalau kalian ambil kawan, kalian kehilangan benteng, putih masih mempunyai menteri. Bergerak ke H7, menteri F7 di sini, mundur lagi raja, F8 lagi, H7, F7, H8, dan tidak mau mengulangi langkah kawan.
Memang langkah raja mundur ke petak H8 provokasi untuk melakukan skak dan terjadi 3/4 repetition move berakhir miss. Tentu saja dalam posisi yang bagus punya pion bebas yang tinggal satu petak lagi, Wesley So tidak akan mengulanginya. Tidak akan mengulangi langkahnya kawan. Ya memang logisnya di sini hitam remis saja sudah cukup karena posisinya sangat berbahaya. Raja H8, kuda F2, buka akses benteng bersama menteri menjaga pion dan persiapan manuver-manuver. Entah manuvernya kemana ini enaknya nanti kawan. Coba lihat, cukup berbahaya kuda ini ke depan. Mungkin ke peta ini nanti kalau tidak ada menteri kawan, ke sini, sini. Serang pion bersama menteri, bahaya sekali kuda ini ke depan. Gajah mundur ke petak B7 dari Abdus Satrop, pion H4 sekarang. Membuka sebanyak mungkin ruang bagi pergerakan raja. Gajah kembali ke C6. Menteri E6 menantap pertukaran. Ditolak bergeser ke C7 serang pion. Raja H2 jaga pion. Ada gajah B5. Menteri E6 kembali menantap pertukaran kawan. Menekan pion di sini. Blokade ancaman terhadap pionnya. Dan kuda pun siap bergerak entah kemana nanti. Apakah bersama menteri untuk menekan pion ini, kita lihat saja. Menteri C2. Pin kuda. Raja mundur ke G1 menghindari pin kawan. Menteri B3. Benteng E3. Menteri ke C4. Persiapan melakukan ancaman. Raja langsung lari ke H2. Benteng F3 yang kuat untuk backup kuda dan persiapan menusuk baris belakang. Seumpama ada skak di sini kawan, ya baru lari ke petak H2, kuda aman dan persiapan ancaman baris belakang. Memilih raja langsung ke H2. Menteri mundur ke F7, menghadang pergerakan benteng tentu saja kawan, cukup berbahaya ke lajur F nanti. Kuda H3. Menteri F1. Di sini benteng E1 usir menteri terlebih dahulu. Menteri ke D3 kawan dan kuda F4 serang menteri lagi. Menteri D2 skak, raja G1 diikuti gajah C6. Kalau ditinggal oleh kuda kawan yang persiapan bersama menteri, tekan pion di sini atau ke sini kawan, atau ke sini mungkin. Ya, wassalam kalau ada skak di sini. Pion H5 terlebih dahulu dari Wesley So untuk dukungan kudanya nongkrong di sini ataupun juga menghadang pergerakan raja kalau naik ke sini nanti ke depan. Pion B3, benteng E2, langkah kuat lainnya tetap bergeser ke lajur F kawan karena sudah tidak ada gajah yang mengawasi. Tetap idenya nanti ke situ. Tapi memilih dengan langkah benteng E2. Menteri D1 skak, raja F2 kawan. Ada menteri H1 ingin melakukan skak di petak H2 dan giliran Wesley So mulai menyerang kembali. Kuda G6 skak, raja H7, kuda F8. Salah langkah Wesley So kawan. Ke H4, manuver bersama menteri untuk menekan ruang gelap ini dan pertahankan posisi juga di ruang-ruang terang ini kawan karena ada ancaman menteri juga. Memilih skak, mundur ke petak H8, ke petak G8 yang terkuat. Memberikan kesempatan kuda skak dan lompat ke petak H4 lagi kawan. Raja maju ke H7. Sudah saatnya ke petak H4. Memilih menteri F5. Blunder sekarang posisi permainan kembali level. Kembali level kawan. Dan dimanfaatkan Abdus Satrop dengan menteri ke H2 saja. Ya sama juga kawan. Ke sini pun menteri ini akan ke petak E1. Ataupun ke petak E3. Bisa juga skak di ruang gelap untuk mendapatkan pion di sini. Raja naik kawan ke pusat. Posisi Raja Wesley So telanjang sekarang. Berada di pusat lagi. Cuma masalahnya bentengnya Abdus Satrop ini tetap harus blokade pion. Benteng juga pasif kawan. Menteri D6 skak. Raja C3. Menteri G3 skak di situ. Lari ke petak B4. Skak di sana lagi kawan. Mundur lagi ke C3. Mondar-mandir ke petak G3. Harapan dari Nodibek Abdus Satrop mungkin ya remis saja di game ini. Raja ke D2. Akhirnya Wesley So merubah langkah rajanya kawan. Menteri D6 skak ke C1. Gajah B5 serang benteng. Kuda F8 skak terlebih dahulu. Raja G8. Menteri H7 skak. Memaksa raja keluar dan benteng ikut bermain kawan. Tapi menteri keluar terlebih dahulu. Akhirnya setelah beberapa langkah dikeluarkan benteng di lajur F ikut bermain, raja ambil pion. Sekarang tidak ada ancaman pion bebas lagi kawan. Dan Nodibek Abdus Satrop kembali lega.
Tapi juga posisi rajanya sudah keluar telanjang, dikejar-kejar terus oleh Wesley So, Menteri E4 skak. Raja mundur ke D8, giliran Menteri A8 skak. Raja maju ke C7, benteng ikut bermain, dihadang oleh benteng E7. Menteri sekarang melakukan skak petak A7, mundur ke petak D8, dan skak lagi di petak A8, maju ke petak C7. Berikutnya skak lagi kawan, mundur lagi dan benteng pukul benteng. Tidak dicaplok kawan, tidak dicaplok kembali. Apa yang menjadi masalah jika dicaplok kembali? Skak mat tentu saja kawan. Satu langkah di sini bisa skak mat. Ada kuda di sini kawan, tidak bisa lari ke sini. Skak mat. Not di back up to Satrap, Menteri C6-nya skak. Maju raja ke D2, diuber-uber oleh Menteri hitam. Maju ke E3, ada Menteri ke petak E2, dapat dukungan dari gajah di ruang terang. Maju ke petak F4, skak di ruang gelap, di diagonal gelap, di petak H2 skak. Raja E3, skak lagi di ruang gelap, petak G3, mundur ke petak D2, skak lagi petak D3. Diuber-uber terus kawan, petak F1 gantian, terpaksa ke situ ke sini ke situ ke sini, dan permainan berakhir miss di langkah ke-86. Cukup liar permainan kedua pemain dan cukup disayangkan oleh Wesley So tadi kawan. Di langkah ke-57-nya dalam posisi kemenangan, di mana kuda ini harusnya bergerak ke petak hampa setelah raja 7 kawan. Disinilah untuk menjaga posisi permainan tetap Wesley So kendalikan. Cuma tadi dia ingin berencana untuk double check, discover check kawan, dan ancaman skak mat. Tapi kalah cepat oleh pergerakan Menteri Hitam yang membuat rajanya terbirit-birit. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.